Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel tempat kita berbagi tentang informasi pendidikan dan tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya 7 info perpal ijazah wajib valid ya, agar P1, P2, P3, P4 bisa resume di portal SSCASN 2023, P3K Guru 2023 Bapak Ibu ya. Cek info GTK, validkan berdasarkan sistem tentunya ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Jadi pada video kali ini kami akan menyampaikan 7 info verbal ijazah ya yang wajib valid sih teman-teman ya, agar P1, P2, P3, P4 bisa resume nantinya ya di portal SSCASN 2023 untuk P3K Guru 2023. Jadi cek info GTK. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu melihat ya, contoh penampakan verbal ijazah ya, yang mana di sini kalau kita memperhatikan validasinya, di sini sangat jelas terlihat ya bahwasanya tanggal lahirnya itu tidak sama dengan data Dapodik. Kemudian nomor ijazahnya juga tidak sama dengan data yang di entry, dan jenjang yang tidak terdeteksi ya. Jadi kalau hasil validasi verbal ijazahnya ada 3 poin ini muncul, maka secara otomatis ya tidak valid Bapak Ibu. Jadi nantinya kalau ini berlanjut sampai pendaftaran P3K, itu sangat mungkin terjadi ya, tidak bisa nantinya resume ya, tidak bisa resume di SSCASN. Makanya harus diperbaiki ya. Jangan dipandang remeh verbal ijazah ini Bapak Ibu. Lanjut. Kemudian di sini kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Ini tadi yang kami bahaskan ya. Di sini salah satu contoh hasil validasi verbal ijazah ya. Yang pertama itu adalah tanggal lahir tidak sama dengan data Dapodik Bapak Ibu. Nomor ijazah tidak sama dengan data yang di entry, jenjang yang tidak terdeteksi. Nah, jadi di sini nomor ijazahnya tidak sama ya dengan data yang di entry, kemudian jenjang yang tidak terdeteksi. Kalau kejadian ini terjadi, maka ini warning besar teman-teman ya untuk peserta P3K ya, kemungkinan tidak bisa resume. Nah, jadi salah satu solusinya ya itu tadi, kalau data ini tidak valid, maka wajib melakukan cek data ijazah ya pada website sivil. Nah, jadi teman-teman di info GTK itu bisa mengklik ini untuk melihat data ijazah ya pada PD Dikti. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya, terkait dengan hasil validasi daripada verbal ijazah ya. Jadi yang pertama, tanggal lahir tidak sama dengan data Dapodik. Kemudian kedua, nomor ijazah tidak sama dengan data yang di entry. Kemudian yang ketiga, jenjang itu tidak terdeteksi. Seperti itu kira-kira ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi, di sini ini adalah salah satu contoh lagi ya hasil verbal ijazah yang bermasalah ya. Data ijazahnya tidak ditemukan. Kalau misalkan data ijazah tidak ditemukan di verbal ijazah, maka ada 2 yang bisa menjadi penyebab. Yang pertama itu adalah data di PD Dikti bermasalah dengan data di website sivil. Itu 2 website yang harus kita cek terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau sudah dapatkan ya lakukanlah verbal ulang dengan cara mengupload berkas atau dokumen ya. Seperti itu kira-kira ya. Nah, ini wajib divalidkan ya, harus valid sesuai dengan sistem yang ada. Kemudian di sini juga ada yang bertanya seperti ini ya. Ada yang bertanya seperti ini. Assalamualaikum teman ya. Mohon infonya ketika verbal ijazah ya, nomor ijazahnya tidak keluar, ditambah warna merah. Kenapa ya?
Sudah dicek di PD Dikti, sipil data ada semua, mulai dari universitas, kemudian nama, nomor induk mahasiswa, kemudian jenjang pendidikan, kemudian prodi, kemudian nomor ijazah, tanggal lulus ada semua. Tapi kok bermasalah ya. Nah, itu kalau hal itu terjadi maka ya seperti itu ya, Bapak Ibu wajib melakukan verbal ulang, atau silahkan koordinasikan terlebih dahulu dengan Dinas Pendidikan ya, atau operator kabupaten untuk mengecek hasil verbal ijazah Bapak Ibu. Dan kalau misalkan ada masalah, nantinya pasti akan diinformasikan di situ, karena kemungkinan yang tidak connect itu adalah data yang ada di PD Dikti, kemudian sivil dengan info GTK. Pasti itu ya, salah satunya ada yang bermasalah Bapak Ibu ya. Itu yang wajib divalidkan. Nah, di sini ada 7 hal penting ya terkait dengan verbal ijazah, kenapa harus valid agar bisa resume. Di sini yang pertama ya, dikatakan di sini informasi yang kami dapatkan seperti ini ya. Sebentar lagi akan dibuka pendaftaran ya, seleksi P3K Guru 2023. Yang mana di sini dikatakan BKN menjadwalkan ya pendaftaran seleksi P3K Guru 2023 ini itu dibuka tanggal 17 September mendatang ya. Jadi nantinya dibuka pada tanggal 17 September ya. Kemudian yang kedua, agar bisa melakukan pendaftaran seleksi P3K Guru 2023, guru honorer itu harus memastikan ijazah yang dimiliki telah valid pada akun info GTK masing-masing. Ingat ya, ingat. Jadi untuk bisa melakukan pendaftaran P3K Guru 2023 nantinya guru honorer ya harus bisa memastikan bahwasanya ijazah yang dimiliki telah valid. Telah valid di mana? Ya, telah valid di akun info GTK masing-masing. Jadi ini maksudnya adalah verbal ijazah. Nah, kemudian info penting yang ketiga, pada info GTK akan muncul tampilan ijazah baik yang telah valid maupun yang belum valid. Ya, jadi yang valid aman, yang tidak valid ya itu yang tidak aman. Nah, seperti itu kira-kira ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian berikutnya di sini lagi ditampilkan untuk bisa memilih formasi yang disediakan oleh pemerintah daerah, maka guru honorer diharuskan melakukan login pada akun SSCSN, terutama yang memang sudah punya akun ya. Kalau yang belum punya akun itu wajib membuat akun terlebih dahulu Bapak Ibu. Itu yang wajib dipahami ya. Ini baru 4 ya. Kemudian kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi yang berikutnya, kelima ya. Namun untuk bisa melihat dan memilih formasi yang tersedia, guru honorer harus melakukan verbal ijazah ini ya. Verbal ijazah penting sekali Bapak Ibu ya. Jadi untuk bisa melihat dan memilih formasi, guru honorer harus melakukan verbal ijazah terlebih dahulu dan memastikan bahwa ijazah yang dimiliki telah dinyatakan valid pada akun info GTK masing-masing ya, seperti itu. Kemudian yang keenam, dalam hal ini guru honorer mendapatkan hasil validasi ijazah yang belum valid, maka guru honorer harus melakukan validasi ijazah ulang atau wajib melakukan verbal ijazah. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mengecek info GTK-nya kemudian di situ tidak valid, maka Bapak Ibu wajib melakukan verbal ijazah ulang. Kemudian yang terakhir, namun apabila guru honorer menemukan hasil validasi ijazah valid menurut sistem, maka tidak perlu lagi melakukan validasi ijazah. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu login di info GTK kemudian ada keterangan valid menurut sistem verbal ijazahnya, maka aman. Tidak perlu lagi melakukan validasi ijazah atau tidak perlu lagi melakukan verbal ijazah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.